sehat dan kita semua dalam perlindungan Tuhan. Nah, baik, pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan yang boleh terambil dari Markus 14 ayat yang ke-32 sampai dengan ayatnya yang ke-52. Nah, pada saat itu di Taman Getsemani, Yesus tiba bersama dengan murid-muridnya. Pada saat itu murid-muridnya hanya 11 orang, karena satu orang murid Tuhan Yesus sudah pergi untuk merencanakan kejahatan. Nah, 8 orang murid Tuhan Yesus pada saat itu diminta Yesus untuk berada di tempat itu. Dan ketiga orang sisanya, yaitu Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes, ikut bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk masuk lebih dalam ke dalam taman tersebut. Nah, pada saat itu Yesus berbicara sangat serius kepada ketiga muridnya. Yesus menceritakan bahwa hatinya sangat sedih, rasanya mau mati. Mengapa demikian? Karena ia tahu betapa beratnya penderitaan yang akan dia alami sesaat lagi. Untuk itu Yesus meminta ketiga muridnya ini untuk menemani dia berdoa dan berjaga-jaga. Akhirnya Yesus maju ke depan sekitar 100 meter dari ketiga muridnya tersebut. Lalu apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus pun merebahkan dirinya ke tanah. Lalu ia berdoa. Ia meminta kepada Tuhan, jika mungkin supaya penderitaan yang berat itu tidak perlu terjadi. Tapi adik-adik remaja, Yesus tetap menyerahkan semuanya kepada Bapanya yang di sorga. Biarlah itu terjadi seturut dengan kehendak Bapanya di sorga. Lalu Yesus pun selesai berdoa. Dia kembali menemui ketiga muridnya. Dia mendapati ketiga muridnya ini sedang tertidur lelap, mungkin karena kecapean. Nah, akhirnya Yesus pun membangunkan mereka dan menegur mereka, meminta mereka untuk berdoa dan tetap berjaga-jaga. Mengapa Yesus menegur mereka? Mengapa Yesus memperingatkan mereka? Supaya murid-muridnya ini tidak jatuh ke dalam dosa. Lalu akhirnya Yesus pun kembali berdoa untuk kedua kalinya. Pada saat itu malaikat Tuhan datang memberikan kekuatan kepada Yesus. Yesus pun semakin bersungguh-sungguh berdoa sampai keringatnya jatuh seperti titik-titik darah. Dan akhirnya Yesus pun menyelesaikan doanya. Ia pun kembali bertemu dengan murid-muridnya yang pada saat itu kembali tertidur lelap. Yesus pun kembali membangunkan mereka dan mengingatkan mereka untuk berdoa dan berjaga-jaga. Kemudian Yesus kembali lagi berdoa untuk ketiga kalinya. Pada saat itu ia meminta kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, jikalau penderitaan dan kematiannya itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan dunia yang berdosa ini, Yesus rela mengorbankan dirinya. Akhirnya Yesus pun menyelesaikan doanya. Dia pun kembali mendapati murid-muridnya dan ia memberikan kesempatan kepada murid-muridnya untuk tidur dan beristirahat. Kemudian adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, setelah beberapa saat Yesus pun membangunkan mereka semua, karena serombongan pasukan yang akan menangkap Yesus sudah mendekat. Nah, pada saat itu Yudas pun datang diiringi dengan sejumlah pasukan yang membawa obor dan senjata lengkap. Pada saat itu Yudas mendekati Yesus lalu mencium dia. Itu adalah tanda bahwa Yesus diserahkan kepada prajurit-prajurit tersebut. Ternyata adik-adik remaja, Yudas Iskariot mengkhianati Tuhan Yesus. Mengapa ia mengkhianati Yesus? Karena ia cinta uang, bukan cinta Yesus. Motivasi Yudas Iskariot mengikut Yesus selama itu karena ia ingin memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri. Ia rela menjual Yesus, gurunya, Tuhannya, yang sudah selama 3,5 tahun menjadi sahabatnya. Tapi pada akhirnya
menyedihkan dengan sebuah ciuman pengkhianatan. Nah, adik-adik remaja, kalian perlu tahu bahwa pada saat itu ketika seseorang menyalami rabinya dengan sebuah ciuman, itu sebagai tanda bahwa ia hormat dan sangat mengasihi gurunya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot itu sangat berbeda. Itu adalah sebuah ciuman tipu muslihat. Itu adalah sebuah ciuman palsu yang dia berikan kepada Yesus. Dia melakukan itu karena ia ingin menguntungkan dirinya sendiri. Dan pada saat ini pun Alkitab mau mengingatkan kita tentang hal ini. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sekali lagi, Alkitab mengingatkan kita tentang hal ini. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Dan akhirnya pada saat itu, ketika para prajurit ini siap untuk menangkap Yesus, Simon pun bertindak. Dia mencabut pedangnya, lalu dia melukai salah seorang dari prajurit tersebut. Malkus, hamba dari imam besar, itu pun terluka, telinganya putus. Yesus pun menegur Simon Petrus untuk berhenti dan menyarungkan kembali pedangnya. Lalu apa yang Yesus lakukan? Yesus pun mengambil potongan telinga tersebut, lalu memasangnya kembali pada tempatnya. Malkus pun sembuh. Orang yang ada pada saat itu merasa takjub, merasa kagum bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sangat luar biasa. Tetapi itu tidak menghentikan mereka untuk tetap menangkap dan membawa Yesus. Akhirnya prajurit-prajurit tersebut menangkap Yesus dan membawa Yesus untuk menghadap ke pengadilan. Yesus sendirian. Kemana murid-murid Tuhan Yesus? Murid-murid Tuhan Yesus sudah lari meninggalkan Yesus sendiri. Karena mereka juga takut kalau mereka nanti akan ditangkap karena mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus. Lalu apa yang akan terjadi dengan Yesus? Kita akan mendengarkan firman Tuhan selanjutnya pada minggu yang akan datang. Semoga firman Tuhan yang boleh kita dengar pada pagi hari ini memberikan kita kekuatan, terus tetap berpengharapan di dalam Yesus Kristus, tetap percaya dan setia kepada Tuhan saja. Akhir kata, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.